Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dan saat ini kita akan mulaikan Angker Ministry. Dan malam ini sedikit berbeda karena kita akan ada talk show. Ya, sudah ada bersama dengan saya di sini Cahya Sugianto. Apa kabar, Bang Cahya? Baik ya. Dan ada Raymond. Namun sebelum kita akan mulai lebih jauh, kita akan menyembah, kita akan menyanyi buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini. Ya Raymond. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku bagai persembahan. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
sebagai persembahanku. Kita akan berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini. Kalau kami Tuhan boleh menyanyi buat Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh mau untuk mendengarkan kesaksian bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau mengasihi semua kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memilih setiap kami. Engkau yang menetapkan kami untuk kami menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu. Pada malam hari ini mari Engkau bekerja, urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Cahya, juga Raymond Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang ikut mendengarkan akan kebenaran, akan kesaksian. Biar semua kami diberkati malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bicarakan tentang kasih-Mu yang besar di dalam angker ministry ini. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik ya di tengah pandemi. Saya lihat Brother Cahya, panggil Brother atau Pak Cahya, baiknya apa? Ya, Brother mungkin mic-nya biar ya jangan terlalu dekat juga ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita mau menjadi berkat di media sosial ya bersama dengan Angker Ministry. Yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang Angker Ministry. Apa sih Angker Ministry? Angker adalah singkatan dari anak kerajaan, ya, di mana Tuhan itu mengangkat setiap kita menjadi anaknya ketika kita percaya kepada Dia. Dan visi misi Angker adalah apapun keadaan kita, ketika kita percaya kepada Dia, kita semua bersatu sebagai doa Yesus. Ya, Dia berdoa supaya mereka menjadi satu. Mereka memuji, mereka memuliakan Tuhan bersama-sama. Apapun latar belakangnya, sukunya, apapun keadaan hidupnya. Ya, jadi Angker Ministry dan kami sudah melayani sudah 3 tahun lebih. Ya, biasanya kami menggunakan ballroom hotel dan anugerah Tuhan ya masih tetap berjalan sampai sekarang ini sekalipun lewat media. Ya, dan kami menyapa teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus baik buat semua orang. Nah, pada malam hari ini ya Cahya yang sudah hadir bersama dengan kita, dia punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Raymond punya masa lalu. Orang-orang yang ada di Angker Ministry ini semuanya punya masa lalu. Kita akan belajar ya dari masa lalu. Ya, masa lalu menjadi guru yang baik, tetapi bukan berarti kita juga membanggakan masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, kita memulai hal yang baru. Tetapi banyak sekali pelajaran di masa lalu. Betul ya? Cahya ya? Nah, bisa ceritakan bagaimana pertama kali menggunakan narkoba? Kenapa sampai menggunakan narkoba? Ya, salam. Shalom. Saya pertama kali kenal narkoba dari pergaulan. Pergaulan ya? Dari teman-teman. Oke, waktu itu umur berapa Bang Cahya? Sekitar 14-15 tahun. 14-15 tahun. Kelas berapa ya? Kelas 1 Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Wow. Kelas 1 SMP. Usia 14 tahun. Cahya sudah menggunakan narkoba. Itu karena pergaulan saja ya. Pergaulan. Narkoba jenis apa yang pertama? Pertama-tama sih obat-obatan ya. Obat-obatan. Kalau dulu ada, boleh dibilang ada namanya Nipam, Magadon. Oh iya. Terus kelas 2 udah mengenal namanya ganja. Nah, jadi ketika menggunakan narkoba itu hanya karena pergaulan ikuti teman-teman atau karena supaya lebih pede atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Cuma pergaulan aja karena dulu ya kita nggak ini, jadi buat ya namanya teman-teman kita bergaul. Kalau teman ini kayaknya ditawarin mau coba gak? Nah, kita kan suka penasaran. Suka penasaran ya. Jadi karena penasaran akhirnya coba. Ya. Nah, bagaimana rasanya
ketika menggunakan narkoba itu? Ada berapa jenis? Mungkin kan berbeda-beda rasanya ya. Kalau namanya obat-obatan biasa sih rata-rata sama ya. Kalau obat pertama-tama awal paling kita ngefly pusing gitu. Tapi awal-awal saya kenal itu, jadi saya dulu suka berenang. Tapi teman bilang, pakai ini supaya jadi kayak doping gitu dia. Iya, suka berenang ya? Ya. Hobi berenang juga ya? Karena di sekolah dulu ada sesi berenang, jadi ini buat doping kata teman. Nah namanya, oh ya coba. Oh bukan makin enak, makin ya lemes lah. Lemes ya. Tapi bagaimana perasaan dan suasana hati? Karena setahu saya narkoba juga kan mengubah perasaan. Suasana hati apakah menjadi tenang atau senang atau gembira atau bagaimana? Tenang aja. Tenang ya. Tenang. Pada dampak dari ketenangan itu setelah hilang Pusing. pusing ya. Wow. Dari kelas 1 SMP sudah menggunakan narkoba. Lalu ketika menggunakan narkoba itu apakah bisa berhenti atau berlanjut setelah pakai waktu kelas 1 SMP itu? Setelah itu karena pemakaian itu biasanya dari seminggu sekali, terus berlanjut 2 hari, 3 hari sekali atau begitu. Sampai tiap malam minggu akhirnya dipakai. Hanya obat-obatan saja atau mulai naik tingkatan? Setelah kelas 2 udah mengenai namanya ganja. Ganja? Ya. Oke. Terus setelah SMA masih ganja, tapi setelah lulus saya udah pernah putau. Putau yang disuntik ya? Ya, suntik. Awal-awalnya yang bakar, terus akhirnya karena dosis kalau bakar itu kan dia sebanyak yang kita pakai itu nggak cukup. Ya. Jadi kalau untuk memperkecil ini kita suntik. Suntik ya? Wow. Oke. Berapa lama Cahya menggunakan narkoba? 28 tahun. 28 tahun. Wow. Dari 14 tahun sampai umur 42. Sekarang umur berapa? Masuk 45. Masuk 45. Berarti sudah 3 tahun berhenti ya? Oke. Nah, apakah ada pengaruh dari, kan ada tadi pergaulan ya? Apakah ketika sudah mulai pakai tentunya masalah datang ya? Ya. Masalah datang, lalu tambah buruknya itu apakah ada satu pengaruh dari keluarga mungkin, ada salah pengertian. Nah, bagaimana keluarga ketika tahu? Ya, awal pertama kalau keluarga tahu ya mereka kaget. Karena pas tahu-taunya saya udah memakai putau. Iya. Jadi saya make ketahuan. Jadi saat saya suntik, mama dari pasar terus datang. Jadi darah pas saya cabut kan darah pasti otomatis muncrat keluar. Ya. Ya, pasti di lantai. Ya, mama tanya kenapa? Ya, mau gimana lagi? Saya bilang saya udah terlalu lama pakai. Jadi sebelum itu kan sebelum suntik saya udah bakar dulu, dari bakar itu sudah ini. Cuma ini karena kalau dengan bakar pengeluaran lebih besar. Iya. Jadi pakai suntik lebih dikit lah pengeluarannya. Nah, ketika keluarga tahu, yang tahu papa mama ya? Mama sama kakak atau kakak, apa? adik. Semua keluarga udah tahu. Nah, bagaimana tanggapan keluarga ketika tahu Cahya menggunakan narkoba? Mereka sih suruh berhenti. Suruh berhenti ya? Berhenti, tapi karena kalau namanya putau dia minta ada tuntutan dari dalam. Jadi ada rasa sakit sampai kita nggak bisa tidur. Sakau ya? Sakau. Oke, jadi mengalami penderitaan juga berarti dong ya? Ya. Jadi ketika sudah pakai awalnya coba-coba karena pergaulan, penasaran, tapi ketika sudah pakai berjalannya waktu sulit sekali untuk berhenti. Untuk lepas. Ya, sulit sekali untuk lepas, dan ketika orang tua tahu pasti orang tua sedih dong ya? Marah. Ya. Nah, berjalannya waktu ketika menggunakan narkoba, ada ketenangan gak? Ya, selain kan ketenangan tadi bilang tenang ya pakai narkoba, tapi tenang seperti apa? Semakin lama kita memakai bukan ada ketenangan, tapi kita justru jadi pusing. Jadi pusing Ya, karena kita dikejar-kejar kita harus pakai. Karena kalau dulu namanya pemakai putau itu, kalau dia nggak pakai sekali itu, sebenarnya badan kayak sudah dikebukin, diinjak-injak sakit, dan kita nggak bisa. Posisi tubuh badan juga panas. Ya. Jadi yang kita ini hanya
keinginan dari dalam supaya kita harus pakai. Misalnya dalam sehari itu saya lagi itu harus pakai 3 kali atau 4 kali. Jadi kalau saya perkecil jadi cuma cukup 2. Jadi misalnya siang saya pakai terus malam. Ya. Tapi kalau makainya cuma malam cuma 1 kali, malamnya tetap nggak bisa tidur karena dia dosisnya udah tinggi. Ya. Nah, ketika menggunakan narkoba, artinya itu kan dosa ya, dosa kan. Nah, ketika kita pakai narkoba, apa yang menjadi aktivitas kita harian? Jadi waktu Cahya menggunakan narkoba, apakah terus melakukan dosa-dosa tambahan lagi? Ada pasti. Ada ya? Mencuri. Hal-hal apa Mencuri. yang dilakukan? Mencuri. Ya. Yang jelas pasti mencuri. Berantem? Kita Berat? enggak. Enggak. Cuma mencuri aja. Paling banyak mencuri Paling ya. banyak mencuri karena kita harus beli, kita perlu uang. Sedangkan dari orang tua nggak mungkin dikasih. Jadi buat sehari-hari itu ya cukup besar, lumayan besar buat pengeluaran. Paling orang tua kasih paling besar 10.000. Iya, Kita waktu kalau itu pakai ya. kan lebih dari 10.000. Jadi akhirnya mencuri ya. Jadi teman-teman, ketika Cahya menggunakan narkoba tentunya dosa ya. Karena firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Allah ya. Tapi karena pergaulan kadang-kala mengambil keputusan yang salah, sehingga Cahya mengambil keputusan yang salah dan terjerumus di dalamnya dan sulit sekali untuk keluar. Ya. Berapa kali mencoba untuk keluar? Lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 kali. Pernah masuk rehab juga. Direhab berapa kali? Rehab 1 kali, masuk rumah sakit Gatot Subroto 1 kali. Itu juga dimasukin seperti tempat orang gila ya. Oke, gimana pengalamannya? Boleh diceritakan? Kalau di tempat di rehab ya kita harus ketemu juga anak-anak yang pemakai juga kan. Jadi di sana juga kayak ada hukum rimba juga. Jadi kalau kita yang masih junior gitu ya siap-siap terima hukumnya gitu. Jadi kita nggak boleh salah ngomong sedikit, nggak boleh ngelakuin gerakan yang salah sedikit kepada mereka. Jadi kalau memang ini waktu awal-awal saya ada salah ngomong, saya digebukin satu panti. Pernah digebukin? Iya. Wah. Ketika menggunakan narkoba berarti kita masuk kepada satu masalah. Ya. Dan masalah itu. Pada waktu Cahya mengalami situasi sulit ini, masalah apa kira-kira yang Cahya rasanya paling berat sekali? Yang paling berat, yang paling ini sih kepercayaan dari orang tua ya, dari saudara semua, karena gak ada yang percaya sekali sama kita. Semua keluarga Nggak Cahya lagi. Gak ada. Mungkin karena Iya. melakukan kesalahan. Iya. Dan itu membuat kecewa. Kecewa sih ada, tapi karena kita ketutup sama yang kebutuhannya kita itu, jadi kita nggak pusing. Nggak pusing lagi ya. Udah nggak pusing lagi. Di dalam situasi seperti itu akhirnya karena tuntutan nggak peduli lagi. Iya. Apapun kata orang tua. Iya. Orang tua mau lakukan apapun, yang penting saya mendapatkan yang saya inginkan. Iya. Dan itu menjadi masalah berat juga buat Cahya. Sangat berat ya, karena kan saya juga dulu nggak kerja. Iya, nggak kerja. Pernah masuk penjara? Belum. Belum pernah. Waktu Cuma mencuri? masuk sel, pernah sel, cuma berapa di kepolisian pernah, tapi buat ke penjara sebelum. Dikeluarkan sama orang tua. Iya. Wow, saudara, ini pelajaran baik buat kita ya. Ketika kita bergaul dan ingin mencoba ya, dan kita mengambil keputusan yang salah, ternyata akan berdampak sangat fatal. Kita lihat Cahya ketika dia sudah menggunakan, dia mengalami masalah-masalah yang berat. Ada hubungan yang rusak ya di dalam keluarga ya, Ya. di mana orang tuanya tidak percaya lagi kepadanya, kakak-kakaknya tidak percaya lagi, adik-adiknya tidak percaya lagi, Ya. karena terus menggunakan narkoba. Nah, pada waktu di situasi-situasi seperti itu, Cahya punya impian tidak untuk menggapai masa depan? Ada, tapi itu ketutup semua. Apa dulu cita-cita dari Sempat mau jadi pembalap. mau jadi pembalap? Ya. Pembalap motor atau mobil? Motor. Motor ya. Seperti motor GP gitu. Ya. Tapi karena keuangan juga dan keluarga nggak mendukung, jadi nggak. Cuma balap-balap liar aja. Jadi ketika ke
kena narkoba apakah masih ingin mencapai cita-cita atau semuanya udah pasrah saja? Ada sih pengen, tapi karena udah pikir dari umur juga nggak mendukung kan, jadi ya jalanin aja dah. Jalanin aja. Ya. Baik. Tadi ya saya tanya ada berulang kali Cahya ingin berubah. Nah, apa dorongannya sehingga 10 kali atau berapa kali ingin berubah itu kenapa ingin berubah ketika sudah di situasi seperti itu? Ya karena udah capek sama dari kepercayaan kita juga. Kita mau kemana-mana tuh sepertinya mata ngeliat ke kita aja gitu. Jadi ya kita nggak ngelakuin tapi tetap aja pasti, oh ini anak pasti mau ngelakuin. Kan orang pasti dibilang Stigmanya sudah seperti itu ya? Iya. Oke, jadi hal itu juga bisa membuat capek ya? Iya. Ada lagi hal itu selain diperhatikan mungkin ada masalah atau apa bisa Cahya cerita? Masalah pernah berapa kali ya pasti berantem sama orang tua ya. Berantem sama Ya orang sama tua? almarhum papa. Almarhum papa. Ya. Papa berusaha dong buat kamu berubah ya? Iya, yang saya baru sadarin ya baru sekarang ini karena orang tua kalau marah itu karena mereka sayang. Orang Bukan, tua ya, kalau ya. marah karena sayang. Saudara dengar ya, ini kata-kata ini sangat baik. Bagi setiap teman-teman sahabat yang menyaksikan Angker Ministry ini. Ya, tadi disampaikan bahwa kalau orang tua marah, itu masih sayang. Ya. Karena orang tua gak mau hal yang buruk itu terjadi. Betul ya? Betul. Nah, tapi orang yang pakai narkoba biasanya salah ngerti. Ya, Iya. nah waktu itu Cahya menganggap seperti apa? Ada nggak hal situasi masalah ketika orang tua menegur atau marah dan akhirnya Cahya merontak atau terjadi situasi yang tidak sangat menyenangkan? Ya karena saya pikir kan orang tua nggak tahu apa yang saya butuhkan. Oke, Ya karena saya juga dulu kan saya nggak kerja jadi kayak kita frustasi juga. oke, Frustasi ya orang tua kan selalu ngasih selalu yang saya pikir kalau kita orang tua mah cuma begini aja. ya, Tapi sebenarnya orang tua udah berusaha buat yang terbaik buat kita. Tapi kita yang salah langkah. salah langkah. Iya. Pernah nggak salah berpikir tentang orang tua? Padahal orang tua kan maksudnya baik. Gitu. Oh, itu udah pasti sering. Sering ya? Sering. Karena kan kita bikin apa pasti orang tua langsung marah. Kita ini seperti orang tua kalau ngelarang kita supaya kita nggak keluar supaya kita udah tahu kalau kita pas waktu bangun tidur ini anak pasti mau pergi mau beli. Kayak anak ini mau pakai. Mau beli. Dan pasti orang tua pasti marah langsung kunci pintu lah apa segala. Lu nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Ya tapi kan kita di situ mas keluar aja nggak boleh atau gini-gini. Jadi ya di situ kita pasti selalu marah lah. Oh ini orang tua nggak ngertiin kita. Padahal kalau dipikir-pikir bukan kita. Orang tua yang nggak ngertiin, ini anaknya nggak ngertiin orang tua. Ya. Oh gitu ya. Pernah nggak kecewa sama orang tua? Pak udah sering, yang paling parah 2010 sama papa. Sama papa? Gimana kejadian? Jadi kejadian pertama, emang saya dulu sering suka mencuri. Cuma berapa hari saya nggak pulang, 3 hari saya nggak pulang. Dan saya pulang itu pada hari Minggu karena hari Minggu itu harus ke gereja. Walaupun saya gitu tapi saya masih suka ke gereja. Saya pulang, oke, kita pulang ibadah, pulang selesai ibadah, pulang sampai rumah saya makan, mama sama papa masuk kamar, nyata mama bilang mama hilang uang. Hilang uang dan nilainya cukup besar, 1,5. 1.500.000. Karena saya dari pulang cuma pengen ke ibadah dan udah pas itu sudah, kan saya lagi makan, nyata nggak tahu mereka di dalam kamar. Udah ribut, saya ambil makan, saya duduk di bangku, saya makan, tapi tahu-tahu papa udah di belakang saya, sambil megang golok. Jadi golok udah di sini. Oke. Saya lagi duduk makan, cuma saya lihat kok ada bayangan. Sama begini, apaan? Saya nengok golok udah begini. Saya bilang, maksudnya apaan? Lo ngambil duit, gini-gini. Saya bilang, saya nggak ngambil duit. Tapi memang bukan Cahya yang ngambil waktu itu? Enggak, karena mama lupa. Oh, iya. Mama lupa taruh di buku. Sebenarnya uangnya ada ya, ada tapi lupa sampai karena sering kehilangan juga, jadi akhirnya nuduhnya ke Cahya. Oke. Masa di situ saya akuin memang, tapi memang kalau saya kan nggak pulang 3 hari. Saya bilang ngapain saya ngambil? Saya nggak pulang 3 hari kok, tapi kok caranya begini. Yang saya pikir waktu itu
sampai saya terus terang saya marah sama Tuhan. Dan saya nggak percaya pada apa yang namanya gereja lagi. Oke. Dia bilang, saya nggak ngambil. Tapi kalau memang Papa mau bacok silakan. Tapi kalau saya nggak mati kita bacok-bacokan ya. Udah, saya lari ke atas ke kamar saya ambil samurai. Jadi kita udah berdampingan, Papa di itu, saya turun tangga. Ayolah kita bilang, saya bilang maju. Gak apa-apa, siapa yang, kalau memang ini Tuhan tahu kok siapa yang salah. Saya bilang gitu. Tapi mama tahu, mama keluar, mama hadang. Saya bilang, saya nggak ngambil. Ya. Karena saya 3 hari ini saya nggak pulang. Karena saya pulang cuma pengen ke gereja. Sampai saya bilang, oh Tuhan kok begini ya? Oke lah, saya dulu suka ngambil. Tapi ini saya nggak ngambil. Ini kalau tadi saya sampai dibacok, saya mati. Gimana? Akhirnya saya pergi kabur, saya keluar. Kan itu di tengah jalan mama langsung SMS. Minta maaf. Iya. Dia bilang mama lupa. Ini uangnya ada. Tapi saya langsung marah. Kalau tadi saya hampir sempat dibacok, apakah mama masih sempat minta maaf? Sampai situ saya nggak pulang-pulang. Sangat kecewa. Saya kecewa. Saya pikir kenapa orang Kristen nggak bisa memaafkan orang? Apakah di gereja diajarkan untuk membunuh? Itu kita habis pulang dari gereja. Itu. Nah, saya melihat di sini bahwa narkoba itu sangat merusak hubungan antara anak dan orang tua atau sebaliknya. Karena ketika sering melakukan kesalahan, orang akan selalu stigmanya udah sama orang yang melakukannya. Ya. Padahal Cahya tidak melakukan, tetapi di sini siapa yang salah? Nah, kalau saya mau lihat ini karena ulah di mana ketika Cahya sudah melakukan narkoba. Sudah pakai narkoba. Sehingga terjadi selisih paham yang berat. Orang tua curiga bawaannya. Orang tua akhirnya nggak percaya sama sekali. Ada sesuatu yang hilang padahal salah taruh. Langsung dituduh. Sehingga akhirnya kekecewaan Cahya itu lebih besar. Nah, kekecewaan kamu lari lebih parah lagi dong pakai narkobanya. Iya. Pinginnya hancur aja ya. Iya. Sampai Iya. kecewa sama Tuhan ya tadi ya. Iya, sangat kecewa. Nyalain Tuhan gitu. Iya. Maksudnya kenapa ini semua terjadi ya? Iya. Terus pakai narkoba jenis apa lagi setelah lebih parah itu? Sabu, Sabu. kokain, Wow, oke. ya, ekstasi, semua Jadi semua multi saya drugs coba. dong. Multi. Jadi saya ganja, saya pakai apa semua, pokoknya yang itu saya pakai. Itu berjalan waktu berapa lama lagi sebelum masuk kepada pemulihan? Masih lumayan lama ya. 7 tahun kalau dari itu. Sudah berarti memiliki akar kepahitan. Ya. Wah. Kita lihat situasi yang dialami oleh Cahya ternyata tidak akan membawa dia kepada satu kedamaian yang dari Tuhan. Dan justru hubungan dia dengan keluarga rusak. Dan Cahya waktu itu kehilangan pekerjaan juga dong, ya, bisa Iya. bekerja ya. Iya. Tetapi Cahya ini, saya percaya di dalam posisi dia yang hancur, yang rusak, dia tetap disayang oleh orang tuanya. Saya percaya bahwa papanya enggak dengan niat hati untuk mau membaca dia. Mamanya menghadang ya, supaya itu tidak terjadi. Tapi mungkin papanya lagi putus asa dengan keadaan yang Cahya lakukan. Saya percaya orang tuanya sangat menyayangi dia. Dan Tuhan juga sangat menyayangi Cahya. Nah, orang tua ketika terjadi itu apakah masih tetap terus mau merangkul Cahya atau orang tua udah give up? Mereka masih tetap berusaha karena kan Wow. bagaimanapun saya anak cowok satu-satunya di rumah. Ya. Tapi sayanya memang bertahan, saya tetap nggak mau. Karena saya mikir saya nggak salah. Karena waktu saya pikir nggak kepikiran kalau yang sesudah sebelum itu kan saya udah sering ngelakuin. Tapi kalau dengan cara ini sekarang ini aja kok kamu? Karena saya pikir itu udah terlalu paling yang bikin saya sakit hati. Saya mau dibacok, itu yang saya paling ini. Gak bisa terima ya. Nggak bisa terima. Nah, ketika situasi konflik terjadi antara anak dan keluarga, dan ini hal yang sangat berat, ini akan melukai dan akan terus membahayakan diri sendiri. Ya. Karena akan lebih mau menghancurkan diri gitu ya. Nah,
posisi ini yang sering terjadi ya. Saya lihat itu di lapangan ketika kami melayani. Ya, jadi anak tidak terima perlakuan orang tua juga tidak terima akan perlakuan anak. Sehingga di rumah itu hubungan bapak dan anak itu terputus. Dari dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau hati bapak-bapak kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada bapak. Maksudnya pemulihan. Nah, ada banyak sekali orang yang hidup, ya anak-anak muda hari-hari ini yang konflik dengan orang tua. Sehingga orang tuanya sebenarnya sayang, ya, sebenarnya cinta. Tetapi karena sudah terjadi kesalahpahaman, karena akibat dari narkoba ini, sehingga hubungan itu menjadi rusak dan berakibat luka yang luar biasa, yang mendalam. Sehingga Cahya mengambil keputusan-keputusan yang salah terus-menerus ya. Keputusan-keputusan yang salah. Nah, saya ingat tentang ayat firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut. Itu untuk anak-anak muda. Juga ada ayat yang berkata untuk orang tua, ketika mendidik anak, janganlah membuat hatinya tawar. Jelas sekali juga firman Tuhan ya sangat luar biasa ya. Alkitab itu mencatat hubungan antara keluarga. Ya, 2000 lebih tahun yang lalu sudah dicatat di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama banyak kisah yang dicatat ribuan tahun, lebih dari 2000 tahun. Ya, nah pemulihan itu harus terjadi. Pemulihan harus terjadi. Pemulihan itu Cahya dengan orang tua itu berapa lama dengan keluarga, dengan papa? Kalau sama papa nggak sempat. Sama papa nggak sempat. Papa sudah dipanggil Tuhan 2011. 2011. Ya. Tapi Cahya rindu gak? Berapa tahun itu selang dari kejadian itu? Setelah kejadian itu 1 tahun. Papa? Iya. 1 tahun. Cahya tahu gak kalau papa sangat sayang? Akhirnya tahu kalau sebenarnya papa itu sangat sayang. Sangat sayang. Iya. Cahya pernah menyesal gak ketika benturan sama papa? Benturan sama papa? Maksudnya satu penyesalan tidak sempat untuk terjadi rekonsiliasi Setelah papa meninggal. setelah papa meninggal ya. Karena pas setelah papa itu habis kejadian mau dibacok, nggak berapa lama saya kerja bulan 11 November dan saya sempat kerja. Walaupun begitu saya tetap kasih papa. Kalau tiap gajian saya kasih. Ya. Namanya anak buat apa jajan lah. Berarti Cahya sayang sama papa ya. Cuma ya dalam kerja itu kerja sih kerja tapi tetap make. Masih tetap Tetap make. Karena pergaulan nggak bisa kita lepas. terus terikat. Iya masih terikat. Saya percaya ya, Cahya sekarang sudah mengalami pemulihan ya. Iya. Masa lalu yang kita bahas tadi. Saya percaya orang tua Cahya sangat senang melihat Cahya. Amin. Ya. Amin. Sangat. Kalau orang tuanya masih ada di dunia ini tentunya ya. Tapi saya percaya ya. Papa percaya sama Tuhan ya. Tadinya papa enggak. Papa pas percaya baru beberapa tahun terakhir. Oh. Tapi sudah percaya dulu baru dipanggil Tuhan Sudah, ya. sudah. Untuk mengalami keselamatan. Ya. Saya percaya kelak Cahya Amin. di dalam surga yang kekal. Amin. Ya. Nah, rekonsiliasi keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Ada banyak sekali anak-anak muda yang benci kepada orang tua. Contoh Cahya dulu pernah mengalami ya salah paham. Tapi sebenarnya dimulai juga dari Cahya sendiri ya. Kalau saya lihat masalah itu terjadi. Iya. Orang tua ingin Cahya bahagia, meraih masa depan. Meraih cita-cita. Tapi ketika pakai narkoba, nanti orang tua juga lupa. Dan mungkin orang tua sedang merasa gagal. Kenapa ya, saya punya anak kok begini gitu. Tapi mereka nggak berhenti untuk berjuang. Nah firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibu. Jangan mengutuk.
ayah dan ibu. Ada hukuman di dalam perjanjian lama dikatakan dengan jelas. Lalu di perjanjian baru juga. Bahwa apapun keadaan orang tua. Ya, kalau saya baca Alkitab itu ditulis jangan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya. Tidak ditulis hormatilah ayah dan ibumu yang memiliki kepada. Hormatilah ayah dan ibumu yang sayang sama kamu. Hormatilah ayah dan ibumu yang tidak bercerai. Tidak ditulis begitu. Hanya ditulis hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Maksudnya apapun keadaan orang tua kita harus menghormati. Nah itu pelajaran buat anak-anak muda dimanapun Anda berada saat ini. Hormati orang tua, apapun keadaan mereka. Karena itu yang Tuhan mau. Dan pemulihan pasti terjadi. Nah untuk orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin anakmu berbuat salah. Mungkin dia sering menyakiti. Mungkin dia sering melanggar. Banyak hal yang dia lakukan yang tidak diinginkan oleh orang tua. Butuh hikmat dari Tuhan. Butuh hikmat dari Tuhan. Terus merangkul anak-anak itu. Jangan buat hatinya tawa. Supaya bisa terjadi rekonsiliasi. Dan berkat Tuhan itu turun. Berkat Tuhan itu. Ya. Kita akan lebih lanjut lagi ya untuk membahas bagaimana sih Cahya mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya. Namun kita mau angkat satu lagu dulu ya. Raymond boleh menyanyi? Kita mau memuji, memuliakan Tuhan lebih dulu ya. Tetap stay di Facebook saudara. Kita menyanyi dulu satu lagu lalu kita akan bahas lagi lebih lanjut. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, masa lalu Cahya begitu kelam. Sangat kelam. Narkoba mau menghancurkan. Firman Tuhan berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, iblis mau mengambil kebahagiaan. Kebahagiaan anak, kebahagiaan orang tua, kebahagiaan rumah tangga. Mau diambil oleh iblis. Mau diambil oleh iblis. Nah, iblis mau mencuri dan mau mengambil itu. Cahya di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran. Masih ada sosok ibu. Ya. Ya. Apa peran ibu ketika orang tua Cahya, papa sudah dipanggil Tuhan? Apa peran ibu kepada Cahya? Karena kan Cahya masih pakai narkoba ya. Ketika papa meninggal dipanggil Tuhan, Cahya masih pakai narkoba kan ya? Masih. Nah sekarang tinggal ibu. Apa peran orang tua dari Cahya? Sosok ibu ini boleh berbagi. Ya, mama sih paling banyak berdoa ya. Karena saya pernah beberapa kali kejadian memang mama selalu berdoa sampai nangis-nangis. Dan minta tolong ke gereja. Seperti pertama saya awal kenal dengan Pendeta Michael, itu saya memang udah gak mau ke gereja lagi. Karena memang saya udah sakit hati. Itu yang mama selalu coba lepas, coba kamu berusaha begini, kamu berusaha itu. Supaya kamu gak ini lagi, kamu coba di rumah aja. Tapi saya bilang saya gak bisa. Karena saya memang orangnya gak suka di rumah.
Jadi saya coba cari pergaulan di luar. Padahal saya punya kosan di luar sendiri juga. Jadi saya jarang di rumah. Jarang di rumah. Jarang di rumah. Nah, jadi ibu Cahya yang berjuang. Iya, mama yang berjuang. Tetap mengasihi Cahya. Iya. Tetap mencintai Cahya. Iya. Jadi ibu Cahya yang mengajak Cahya untuk ke gereja. Iya. Wow. Saudara, saya kenal dengan ibu daripada Cahya. Ibunya adalah seorang ibu yang beriman, yang tidak berputus asa untuk menolong anak. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar 6 tahun atau 7 tahun. 7 6 tahun. tahun, 7 tahun. Waktu ibadah itu ya, saya yang Pertama ke rumah. ke rumah yang saya ke rumah ya, Iya. 7 tahun ya, nggak terasa ya. Saya ingat saudara, orang tuanya sangat berjuang, ibunya, ya. Ibunya, saya kenal namanya Ibu Ica, yang mungkin sedang menyaksikan juga, ya. Berjuang untuk Cahya. Saya ingat waktu pertama saya diajak untuk pergi ke rumah Cahya dan Cahya mau pergi ya, Iya. tapi kami berdoa dan hubungan masih belum baik saja. Tapi saudara lihat perjuangan dari seorang ibu ini sungguh luar biasa. Ya. Saya lihat ibu mamanya daripada Cahya ini, Ibu Ice ini, tidak pernah patah semangat. Selalu menyerahkan sama Tuhan. Dan selalu mau berjuang untuk Cahya. Nah, Cahya dulu pernah mengalami situasi sulit ketika pakai narkoba ya. Karena sempat mengalami kematian. Boleh ceritakan bagaimana kisahnya lalu ditolong oleh mama? Oh, itu tahun 99. 99, gimana ceritanya? Saya baru pulang dari Manado 1 hari dan besok karena saya udah berapa bulan nggak make, jadi pas sampai Jakarta besoknya saya ketemu teman lagi, Ya. saya make lagi, itu ternyata dosisnya udah terlalu melebihi, nggak cukup Pakai lah. putau? Saya tetap putau, saya pakai Oke. putau. Jadi itu sekitar kejadiannya sekitar 1:30 siang. Jadi saya nggak tahu, saya pakai di toilet, saya jatuh dan saya masuk ke dunia yang saya nggak tahu. Dan menurut setelah saya sadar, mama bilang saya sudah mati, Tidak bernafas ya? sudah tidak bernapas. Dan memang itu dari orang tua, dari teman saya juga ngomong, karena dia orang tua teman saya itu dukun Kalimantan, orang itu, jadi dia tahu titik-titik yang bisa buat kalau orang Masih hidup? masih hidup atau enggak ya. Dia bilang saya udah Dicek coba-coba, urat nadinya di udah urat nggak nadi ada ya? udah, karena saya katanya udah hitam sampai di kuku. Hitam, Udah baru sampai kuku. berbusa dong ya? Berbusa, Kalau iya. overdosis Berbusa. karena putau ya? Iya. Dan dibawa ke rumah sakit juga udah ditolak. Yang bawa di rumah sakit waktu itu Ada saudara dengar mama ya? Mama. Karena itu udah berapa ini, karena teman saya mau ngomong ke mama saya, dia takut. Jadi dia bolak-balik, jadi sekitar udah 1 jam apa 2 jam baru ketemu sama mama saya. Dokter waktu itu tangani atau sudah berkata? Awal udah bilang, Bu ini bawa pulang aja karena ini anak ini udah nggak ada. Jadi dokter udah bilang bahwa anak ini udah meninggal, udah nggak ada ya? Iya. Tapi mama saya bilang belum, coba diusahakan lagi dok. Diusahakan Jadi lagi akhirnya ya? masuk di IGD, di dokter coba, mama lari ke toilet, kamar kecil, dia doa. Mama berdoa? Ya, mama Oke. doa. Iya. Ya mama cuma doa, Tuhan kalau memang mau anak ini boleh kalau ambil, tapi dengan cara kayak gini, kasih dia 1 kesempatan lagi. Setelah amin, suster ketok pintu. Jadi ibu-ibu dipanggil sama dokter. Coba ibu ke IGD, jadi mama saya ke IGD, dia tanya, Bu ini kejadian kapan? Aduh saya nggak tahu, tapi coba ibu panggil, katanya. Udah mama saya panggil nggak lama, sekitar 6:30 apa jam 6 lewat gitu saya. Jadi sudah berapa jam dari 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam Iya. ya perkiraannya ya. Iya. Jadi tidak bernafas lagi. Enggak. Nadi sudah berhenti Udah ya. enggak, iya. Waktu di rumah sakit mama berdoa di Kamar kecil. kamar Ya, kecil ya, di kamar mandi lalu Iya. minta supaya berikan kesempatan Iya. buat Cahya. Dan Cahya bisa bernafas lagi. Ya. Saudara, lihat mujizat. Ibunya berjuang begitu luar biasa, tidak menyerah. Ibunya menemukan Cahya di rumah teman ya, di rumah Rumah. sudah kaku, sudah busa sudah ada di mulut, nadi berhenti,
Orang-orang pada takut tentunya ya. Ibunya membawa Cahya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter berkata, anak ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Anak ini sudah mati. Tapi saudara lihat, iman dari seorang ibu yang tidak berhenti mau berjuang untuk anak. Ketika dokter berkata bahwa anak ini sudah lewat, mamanya pergi berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk berikan satu kesempatan buat Cahya. Lalu Cahya bisa bernafas lagi. Luar biasa sudah. Saya mau sampaikan kepada ibu-ibu yang menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah berhenti berdoa buat anak. Apapun keadaan. Utarakan isi hati permohonan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya yang berseru, yang berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berjuang buat anak-anak. Terus berjuang. Lihat Cahya mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kebangkitan. Sudah mati 5 jam. Mungkin kalau secara orang bicara itu mati suri ya. Mati suri. Tapi ini kan mati karena overdosis. Tapi boleh mengalami satu kebangkitan. Mujizat luar biasa. Nah Cahya setelah mengalami kebangkitan, apakah Cahya itu sudah langsung bertobat? Gitu? Langsung ke gereja, langsung setia gitu? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Kita berusaha, yaudah coba berusaha lepas, tapi karena pergaulan lagi. Pergaulan lagi, seperti ada ikatan gitu ya. Jadi saudara ternyata ketika Cahya bangkit, Cahya hidup kembali, itu tidak membuat dia bertobat. Dia berusaha mau coba, tapi dia gagal dan terus gagal. Ya. Jadi jatuh dan jatuh lagi. Lalu mama bagaimana? Apakah mama putus asa, kecewa? Mama sih kecewa ya, tapi saya percaya mama selalu bawa saya ke dalam doa, jadi walaupun ini dia tetap berjuang. Wow, mama mengalami kekecewaan terpilih. Mama dari Cahya tetap berjuang. Nah lalu Cahya boleh ceritakan titik pertobatannya Cahya itu seperti apa? Gitu. Titik pertobatan saya jadi pada tahun 2017 bulan April saya pernah digerebek polisi. Di situ dengan pistol udah dijidat di kepala dan positif. Ya di situ saya cuma berdoa pas di tes urin, Tuhan jangan sampai positif, karena kalau positif pasti saya dibawa. Ya. Tapi pas dites positif, ya saya langsung lemas. Saya bilang, ya kalau memang udah ketangkep, ya udah saya nggak bisa ngomong apa-apa. Memang jelas saya pakai. Tapi pas di situ dengan negosiasi terus saya dilepas. Di situ saya kaget, karena bukan sekalinya ya Tuhan kasih sayang kepada saya, karena beberapa kali saya sering begitu. Jadi nggak sempat dibawa ke kantor polisi. Jadi beberapa kali, pernah satu kali kayak papasan dengan polisi tapi saya enggak. Terus teman saya ketangkep, saya di luar tapi teman saya yang ketangkep. Jadi di situ saya pikir Tuhan bukan sekalian ya Tuhan udah tolong saya. Ya. Saya pernah overdosis, saya pernah rasain mati suri, terus beberapa kali kejadian tangan patah Tuhan sembuhin, terus ya ketangkep polisi ini saya sampai Tuhan maksudnya apa sih? Kecelakaan pernah. Jadi saya bilang maksudnya apa? Saya selalu tanya-tanya di situ. Ya cuma belum dapat sampai terakhir bulan Juli ada acara My Home dan Pak Pendeta Michael mau mengutus anak-anak buat ke sekolah kitab. Dia bilang, Pak Pendeta Michael bilang, kamu mau gak sekolah? Barangkali ini udah saatnya untuk kamu. Bisa bilang, aduh, Pak Gam saya belum bisa. Karena menurut saya kalau paksaan percuma. Karena dari dulu saya memang setelah dari mati suri juga, Tuhan udah tolong loh, udah cukup, udah kayak gimana, udah besar banget ya. Tapi saya bilang saya enggak, karena saya belum dapat panggilan. Kalau yang saya rasa dulu waktu saya bangkit, kan biasanya kalau itu dengar suara Tuhan lah atau
ini. Terus saya bilang saya enggak ngerasain itu suara Tuhan atau Tuhan datang ke saya, enggak. Saya pikir ya itu karena kuat saya atau dari ini saya lah. Tapi pas ini benar-benar saya bingung, kok kayaknya dorongan dari hati saya, kamu udah waktunya, udah cukup gitu, udah cukup. Jadi waktu itu kalau nggak salah pembukaan tanggal 5 Agustus, anak-anak pergi tanggal 3. Saya bilang saya tetap, Pak Pendeta Michael sempat tanya, kamu berangkat ya? Aduh Pak, saya belum berani, saya belum, karena nanti saya tanya Tuhan dulu, saya tanya Tuhan. Dan makin berapa hari berjalan, saya bilang kok makin gak tenang, hati saya makin gak tenang. Saya pikir juga udah banyak juga Tuhan tolong saya. Kalau enggak, jujur teman-teman saya pada kebanyakan di dalam, di penjara. Kok saya bebas, selalu saya bebas. Ada yang beda seminggu itu tertangkap. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau memang saya harus pergi sekolah. Saya bilang, oke, tapi tunjukkan jalannya kayak seperti apa. Setelah itu saya suka ke gereja, datang, dan begitu juga Pak Pendeta Michael saya ikut pelayanan penjara. Saya pikir di dalam penjara juga, aduh kenapa begini. Kalau saya, itu pasti saya udah seperti mereka di dalam. Jadi saya pikir, oke lah, coba nanti saya doa. Saya bilang saya doa. Walaupun saya belum dapat jawaban, tapi dari dalam hati saya lah seperti kayak ditinju-tinju, udah pergi. Dorongan kuat banget ya? Ya sangat kuat. Sampai akhirnya saya malam minggu saya ketemu mama, saya bilang, Ma sebentar saya mau ngomong. Kenapa? Ya mau minta maaf kalau udah salah, ya tahu ya udah salah banyak. Terus ya mau sekolah. Mama kaget, serius? Benar mah, nggak tahu kayak gimana, seperti dorongan sangat kuat banget. Kamu harus pergi, kamu harus pergi. Kamu nggak lihat tuh dari sekian begini banyak, Tuhan udah tunjukin, udah tolong kamu dari banyak kejadian, Tuhan udah tolong. Masa ini nggak cukup? Apakah kamu mau sampai aku ambil? Itu sempat kepikiran memang ini dari ini. Apa kamu harus aku panggil ke pulang? Aduh. Ya, saya bilang begitu, mama bilang oke, kamu doa lagi. Kalau mama itu kamu pergi. Jadi mulai dari situ, dari apa semua dipermudah. Jadi saya pikir ya memang ini udah jalannya Tuhan, saya harus berubah. Sampai terakhir yang saya pikir, oh ini batal, kita mau berangkat ke Palembang itu dengan Pak Michael, dengan waktu 5 menit kita harus di pesawat. Wah ini kayaknya gak mungkin. Karena Pak Michael mesti parkir mobil, terus kita lari. Udah gak ada penumpang lain, udah gak ada, tinggal kita berdua. Makanya pikir, wah Tuhan, apakah ini selalu batal? Gak mungkin aku sekolah. Tapi terserah Tuhan, pasti kalau memang Tuhan izinkan pasti jalan terus. Dan saya di situ saya kaget, karena memang Tuhan tunjukin kamu harus berangkat. Walaupun di sekolah saya sakit, memang sakit nggak? Itu sakit tiap bulan saya sakit. Ya, jadi Cahya akhirnya mengambil keputusan ya. Tuhan membuka hati Cahya. Dan Tuhan selalu berbicara kepadanya dengan dorongan Roh Kudus tentunya. Ya, kamu harus, kamu sudah cukup. Ini waktumu untuk bertobat. Ini waktumu untuk memuliakan, meninggikan Tuhan. Dorongan itu yang membawa Cahya akhirnya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Nah, sekarang saya mau tanya sama Cahya. Dulu kan hancur, dulu kan rusak. Narkoba, merenggut, mengambil kebahagiaan, damai sejahtera. Ketika sudah di dalam Tuhan, perbedaannya seperti apa? Dulu yang hancur, lalu yang sekarang. Perbedaannya banyak ya, dari kehidupan aja. Buat saya sukacita, sangat sukacita sekali. Jadi sudah berapa tahun ya ambil keputusan? Sama sekarang masih 3 tahun. 3 tahun ya? Sudah gak pernah pakai narkoba lagi? Enggak. Gak pernah pakai? Itu rokok juga enggak. Berhenti ya? Minum juga enggak. Minum tidak berhenti semua ya? Berhenti semua. Nah, apa yang Cahya rasakan ketika mengambil keputusan untuk benar-benar tobat dari? Yang saya rasa saya suka cita sekali karena beban saya tuh kayak seperti diangkat sama Tuhan. Iya. Beban hilang. Jadi yang sekarang saya pikir, saya ingin bantu orang aja lah. Emang dia saya dulu suka bantu orang juga, tapi
yang saya rasa ini benar-benar sukacita. Kalau dulu mah yang saya tiap baru bangun tidur, baru melek, saya pikir, udah saya mau cari duit kemana? Saya mesti nyolong di mana? Saya pasti gitu, itu nggak jauh. Tapi kalau sekarang bangun tidur, saya udah doa, saya baca firman. Jadi hidup itu kayaknya, oh gini ya, ternyata simple ya. Nggak kayak dulu, kayaknya susah banget. Saya mau keluar aja pasti nengok kiri kanan. Atau gitu pasti orang tua juga udah pasti mau kemana. Kalau sekarang saya mau pergi, paling orang tua, ingat, kamu udah bukan orang kayak dulu lagi, kamu tuh udah hamba Tuhan. Iya mah, paling gitu. Jadi cuma ingat ya, selalu mau ingetin, seperti saya ke Tangerang lagi itu pasti udah paling susah. Karena kalau saya ke Tangerang itu pasti nggak pulang. Dan saya bilang, mau percaya, ya pasti berubah, ya nggak bakal macam-macam. Jadi ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan. Iya. Wow. Saudara lihat bahwa ketika dia mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan, ada sukacita yang besar. Sukacita yang mungkin lebih dari segala-galanya ya, waktu pakai narkoba dan ya, justru yang pakai narkoba menyiksa dan membuat kehancuran. Ketika kita mengambil keputusan mengikuti jalan Tuhan, ada sukacita yang besar. Ada damai sejahtera, ada shalom, ada ketenangan dan ada kebahagiaan. Amin. Lalu yang luar biasa yang saya lihat di sini, ada kasih yang besar. Tadi saya katakan bahwa saya rindu mau tolong orang. Saya mau kok, saya suka juga tolong orang dari dulu. Saya rindu untuk mau melakukan yang baik. Jadi, nah ini adalah kasih. Saya percaya itu ada Tuhan di hati Cahya. Yang mengubahkan Cahya. Sehingga Cahya boleh mengambil keputusan. Dan ketika dia sudah mengambil keputusan, Tuhan berdiam di dalam hidupnya. Lalu dia hidup di dalam kasih. Sekarang aktivitas Cahya apa saja? Melayani di gereja. Melayani di gereja dan koordinator pelayanan penjara sama rumah singgah. Wah, dia melayani Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Nah, kalau ada dari saudara-saudara yang mau bertanya, boleh buat di komentar ya. Tulis, silakan berikan pertanyaan atau permohonan doa juga boleh. Nah, Cahya ketika dia mengalami Tuhan, ada perubahan yang nyata yang terjadi. Nah, ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Padahal 28 tahun menggunakan narkoba. Kalau ada yang menyaksikan tayangan ini anak-anaknya pakai narkoba, percaya Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Kalau ada yang mungkin lihat anak-anaknya bejat, mungkin banyak dosa juga yang Cahya lakukan. Kita hanya bahas narkobanya, tapi dosa mencuri, yang buruk lainnya mungkin juga banyak. Tapi lihat Cahya bisa dipulihkan. Orang-orang tua jangan pernah berhenti berdoa buat anak. Jangan berputus asa. Tetap berikan nasihat. Tetap rangkul anak-anak. Ya, tetap berjuang untuk anak-anak. Nah, lalu lihat di sini. Mujizat Tuhan itu nyata. Ya, seburuk bagaimanapun model keadaan Cahya, Tuhan sanggup pulihkan. Ini saya sampaikan, mungkin ada yang menyaksikan tayangan ini dia masih sering pakai narkoba. Mungkin masih hidup dalam pergaulan yang bebas. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan punya rencana indah. Engkau adalah anaknya. Tuhan mau ubahkan engkau. Terus cintai Tuhan dalam keadaan apapun keadaan. Tuhan akan mengubahkan engkau pada waktunya. Iblis berusaha membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi cinta Tuhan mau supaya terus kita dekat. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Mungkin ada pesan ya, sambil saya nunggu pertanyaan, mungkin ada pesan-pesan yang Cahya ingin sampaikan kepada anak-anak muda tentunya, atau kepada orang-orang di luar sana, pesan-pesan apa yang Cahya mau sampaikan ya kepada anak-anak muda dan kepada orang tua. Ya, silakan. Ya, saya ingin memberitahukan, sejahat-jahatnya orang tua, itu sebenarnya orang tua itu sangat sayang sama kita. Kita nggak sadarin, nanti kalau kita sadarin kalau orang tua itu udah nggak ada. Dan seperti yang saya alami, saya rindu sama papa saya. Karena yang dari dulu papa selalu bela saya. Tapi ya saya pikir papa tuh selalu jahat dan jahat. Jadi kalau orang tua marah itu karena mereka sayang, bukan karena mereka jahat. Jadi jangan sia-siakan untuk kebaikan marahan orang tua. Anggap aja itu memang karena kita pasti kita yang salah. Nggak mungkin, kalau kita nggak salah kita nggak mungkin dimarahin. Nah itu
Dan jangan coba-coba untuk mendekati narkoba, karena bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi itu kesakitan yang pasti kita dapat, dan perbuatan kita pasti nggak ada yang benar. Itu yang kita selalu jangan lupa sama Tuhan, karena Tuhan pasti menolong. Sampai sekarang pun kita harus sadar, kita bangun tidur nafas itu dari siapa kalau bukan dari Tuhan. Itu Tuhan yang kasih, itu sangat mahal harganya daripada kehidupan kita semua. Makasih, itu yang saya kasih. Untuk orang tua? Untuk orang tua banyak-banyak lebih ini sayang sama anak, lebih memperhatikan, karena dunia ini makin lama makin jahat. Dan sekarang bukan cuma orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil, anak SD aja udah pakai narkoba, karena itu banyak yang ini. Jadi lebih diawasi dan lebih banyak berdoa. Ajarkan mereka lebih mendekat kepada Tuhan aja. Terima kasih. Wah, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, pesan yang sungguh luar biasa. Pesan yang sungguh luar biasa. Tetap cintai orang tua, anak-anak. Sadar bahwa orang tua sangat mencintai. Kalau orang tua nggak sayang sama saudara, pada waktu saudara lahir, orang tua kalau nggak sayang dia nggak kasih susu. Iya. Itu hanya hitung beberapa jam. Ya mungkin setengah hari udah dehidrasi. 1 hari udah bisa lewat. Jadi kalau orang tua memang benci sama kita, waktu kita lahir saja, ya dengan cara halus gak usah kasih susu lewat, ya kan? Atau orang tua cuman biarin aja, ya. Nah jadi kalau kita masih hidup sampai sekarang, kita ingat orang tua kita, orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang memberikan kita uang waktu kita masih remaja, apa yang kita minta. Orang tua dengan segala keterbatasan, dia berusaha mau memberikan yang terbaik. Jadi tetap cintai orang tua, tetap kasihi orang tua. Karena itu yang juga Tuhan mau. Ya. Saat ini kita akan berdoa bersama. Ya, kita akan berdoa bersama. Ya buat semua kita dan juga semua yang menyaksikan. Kita mau angkat dulu satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi semua kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada mujizat di dalam penuaian. Kita semua anak-anak kerajaan. Haleluya. Tuhan kau baik bagi semua kami. Bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapa. Mari setiap sahabat teman-teman yang ada di rumah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan itu baik. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita
Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kalau Engkau sanggup mengubahkan cahaya, Engkau sanggup pulihkan keadaan. Kalau Engkau mendengar doa orang tuanya, juga mendengar doa di cahaya. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Kalau kami mengalami mujizat, kami juga Tuhan. Semua yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Semua kami bisa menerima mujizat. Semua kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi semua kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau yang lebih dulu untuk menyatakan kasih-Mu yang besar itu. Tidak bisa kami balas kebaikan Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami bersyukur buat malam hari ini kami diingatkan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan kami dapat pelajaran yang baik. Tuhan Engkau baik bagi kami Tuhan. Tuhan mengasihi setiap Engkau yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan punya rencana indah. Rencana Tuhan tidak gagal. Engkau anak kesayangannya. Engkau anaknya yang paling disayang. Tuhan mampu mengubahkan engkau. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup pulihkan engkau. Apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup keluar. Tuhan sanggup kuasa yang besar dalam nama Yesus. Saat ini berkat-berkat Tuhan biarlah turun dalam setiap kehidupan kami. Biarlah segala ketakutan, kecemasan, semuanya itu boleh diangkat, dibuang dalam nama Yesus. Biarkan kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Engkau sanggup pulihkan tua, masalah dengan anak, dengan orang tua. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa. Dalam nama Yesus Tuhan jawab. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan bekerja secara luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami Bapa. Berkati Tuhan Indonesia ini. Berkati kota Jakarta ini. Dan biar Tuhan virus corona ini cepat berlalu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dalam angker ministry ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. Mau hampir 1,5 jam ya. Kita sudah sharing, kita sudah bicarakan tentang kasih Tuhan. Ya terus kita terima kasih Tuhan ini. Ingat, kasih Tuhan tidak berhenti kepada cahaya. Di tengah kejatuhannya, ada cinta Tuhan lewat orang tuanya. Mamanya tidak buang cahaya pada waktu dia sedang jatuh. Mamanya tidak meninggalkan, tapi mamanya tetap berjuang. Itu wujud dari kasih Tuhan. Tuhan juga tidak tinggalkan cahaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita semua. Nah tetap semangat dan kita akan berjumpa lagi di Sabtu mendatang dalam angker ministry. Angker itu adalah anak kerajaan ya, dan biar kita mau sharing ya, tentunya akan ada narasumber yang luar biasa juga, kesaksian yang dahsyat juga ya, dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan ya, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dan sebelum saya mengakhiri ya, ada pesan tadi yang sudah disampaikan, anak-anak muda tetap cintai orang tuamu, orang tua tetap juga cintai anak-anak, dan biar kebahagiaan Tuhan itu ada di rumah tangga, di keluarga masing-masing setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang dalam live streaming Angker Ministry bersama saya Michael Ponelo dan ada Raymond ya di Bule, dan narasumber kita malam hari ini Cahya Sugianto. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita nyanyi satu lagi. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.